Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Gicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, selamat beraktivitas. Ngawali lagi ya. Kemarin libur, sekarang masuk kerja lagi. Mudah-mudahan tetap semangat ya dalam melakukan semua hal, dalam bekerja. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan mendapatkan rezeki yang melimpah dan juga berkah gitu ya. Teman-teman, gimana kemarin burungnya moncer apa enggak? Ya saya sih pengennya burungnya pada moncer gitu ya. Burungnya nggak ada kendala. Kalaupun masih ada kendala atau burungnya mungkin kemarin itu kerjanya nggak maksimal, intinya burung nggak juara lah. Ya teman-teman jangan berkecil hati, masih ada hari esok gitu ya, diupayakan lagi, diproses lagi, mudah-mudahan nanti burungnya koncer ya. Semangat aja pokoknya ya, harus semangat ya. Kalau nggak semangat repot memang untuk mencapai titik koncer gitu ya. Ini kan banyak melalui banyak hal gitu ya, dari mulai burung dirawat awal, burungnya itu yang tadinya mungkin belum punya kesiapan, akhirnya burung punya kesiapan, burung udah nampak siap dibawa ke gantangan, burungnya ternyata masih belum mau kerja gitu ya. Kalaupun kerja belum maksimal, diproses lagi ya. Setelah diproses lagi, burungnya baru kerja bagus, kerja maksimal, dan alhasil burungnya juara ya. Prosesnya memang panjang, jadi nggak simple gitu teman-teman ya. Cuman nih kak, jangan ini juga, jangan dibikin terlalu pusing juga ya. Itu entah kamu mau cetak burung dari nol ataupun kamu beli burung yang kamu olah ya, atau bahkan burung yang sudah jadi sekalipun, itu juga tetap ada proses. Ya kan banyak juga ya kendala-kendala, seperti mana ini kan burung habis juara dibeli, setelah itu nggak juara lagi ya, burungnya trouble. Banyaklah ditemukan seperti itu ya. Entah itu burung yang mungkin sering kamu kenal gitu ya, yang beli siapa ya, beli burung harga sekian ratus, setelah beli burungnya nggak pernah nampil. Nah seperti itu juga butuh proses ya. Untuk supaya burung itu bisa kerja stabil ya, stabil juara, eksis burungnya itu memang juga perlu ada olahan. Walaupun burung itu beli jadi, walaupun burung itu beli udah juara gitu ya, tetaplah di pemilik yang baru tetap harus ada proses. Karena burung juga butuh adaptasi ya dengan tempatnya yang baru dan ya pola rawatan yang baru, tentunya seperti itu. Kalau settingan pun Pak sama nih, anggap aja settingnya tadinya dikasih jangkrik 55, kroto sekian, mandi sekian gini. Itu teorinya. Tapi ya itu tadi, kita ini bicara tentang makhluk hidup. Dia ada adaptasi. Ya. Walaupun settingannya sama, kan cara memberikannya kadang-kadang nggak sama. Perlakuannya nggak sama. Jadi burung butuh waktu untuk beradaptasi itu. Oke teman-teman, ini ada pertanyaan ya. Jadi cukup menarik menurut saya. Tentunya ini disampaikan oleh pemula. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi kalau dia pemain burung, kayaknya nggak mungkin. Karena kalau kita udah hobi, kita ini pasti akan mengupayakan hobi kita. Jadi gimana nih pertanyaannya? Jadi pertanyaannya, teman kita ini jadi punya burung ya, di tempatnya itu tidak sulit untuk dapat jangkrik. Jangkriknya sulit didapat, terus pengen ngasih cacing. Dia tanya sama saya di sini, pertanyaannya itu gimana kalau burung itu hariannya dikasih cacing? Bisa atau tidak? Kalau bisa berapa takarannya dan berapa kapan waktunya gitu ya? Maksudnya seminggu berapa kali gitu maksudnya. Oke lah. Jadi gini, mengapa saya katakan itu tadi pemula? Karena kalau pemain burung nggak akan mungkin, itu ya, ngasih cacing tiap hari itu nggak mungkin.
Kalaupun ada, itu mungkin dari 1.000 1 orang. Ya. Jadi gini, kamu ngerawat burung itu entah kamu untuk burung lapangan atau hanya sebatas burung gacor-gacoran di rumah, ya. Kalau untuk burung gacor-gacoran di rumah, mungkin saja ini bisa. Kalau bisanya bisa, kamu kasih cacing tiap hari itu bisa. Toh juga murai batu itu kemungkinan besar di alam itu juga makan cacing. Ya kan? Tapi apakah dia tiap hari makan cacing juga kita nggak ngerti kan di alam itu ya. Tapi yang jelas kalau bisanya bisa. Dan dengan alasan untuk bertahan hidup, artinya cacing itu sebagai tambahan nutrisi, ya itu sih sebenarnya juga bagus gitu ya. Artinya hanya untuk rawatan harian rumahan itu is okay, kamu kasih enggak apa-apa. Ya. Cuman kalau untuk burung lapangan ini nggak cocok. Nggak cocok. Cacing ini memang dia tinggi protein, tetapi dia ada enzim. Jadi ada enzim yang memang dia unik. Itu untuk apa? Anti inflamasi, anti peradangan. Maka kalau orang sakit demam gitu ya, obat alaminya untuk paracetamolnya kalau obat-obatan itu ya, itu dari cacing itu, ekstrak cacing. Itu untuk meredam meredakan demam gitu ya. Terus untuk orang-orang yang sakit tipes itu juga bisa untuk jadi obat. Ya, cacing itu, ekstrak cacingnya itu bisa jadi obat. Ya, kenapa harus ekstrak cacing gitu ya? Kalau cacing hidup kamu makan gini kayaknya nggak mampu kamu. Gitu ya. Nah, kalau untuk burung lomba kamu kasih ini cenderung suhu tubuh dia tidak mencapai suhu tubuh ideal. Logikanya begitu. Akhirnya burung itu selalu drop suhu tubuhnya sehingga ini akan mengganggu metabolis dia. Ya, burung ya nggak, yang jelas burung akhirnya nanti apa, nggak mungkin on kan ya, nggak mungkin akan nampil di lapangan karena kecenderungan suhu tubuhnya drop terus. Ini akan mengganggu metabolis dia itu. Nah cuma gini ya, maka saya tadi kan katakan kamu ngerawat burung itu mau kamu jadikan sekedar oceh-ocehan rumahan atau untuk lapangan. Kalau untuk oceh-ocehan rumahan is okay, kamu kasih cacing tiap hari pun juga enggak apa-apa. Kamu kasih 1 atau 2 itu enggak apa-apa. Toh itu kan juga nutrisi. Itu juga protein. Ya, hanya sebatas untuk bertahan hidup. Oke. Okay. Tapi kalau untuk burung lomba enggak usah ya. Setahu saya, sepengalaman saya, ya, cacing itu kalau dikasih terus-terusan di burung murai untuk burung lomba ya. Bukan masalah burung murainya tapi lomba atau enggak. Kalau untuk diternakan itu juga bagus sebenarnya, cacing itu juga bagus, tapi bukan berarti kita kasih pure cacing itu juga enggak, dan burung juga nggak akan mau gitu loh. Dia nanti kalau kasih pilihan antara jangkrik, cacing, kroto, dia nanti yang mungkin akan dimakan terakhir itu si cacingnya. Apa enggak kalau dia itu mungkin iseng aja makan cacing itu kalau ada pilihan. Jadi kalau di kandang ternak is okay, itu juga kasih cacing masih oke ya karena dia juga untuk protein. Tapi kalau pokoknya untuk burung lomba itu enggak cocok. Ya. Jadi gini aja Om, entah burungmu mau jadi burung lomba atau untuk harian rumahan, dibikin simpel saja. Kalau memang kamu nggak bisa mengupayakan adanya kroto, adanya jangkrik, adanya ulat kandang atau ulat Hongkong atau ulat Jerman gitu ya, atau manggot, itu juga bisa sebenarnya. Udah gini aja, dibikin simpel aja, kamu kasih pur protein tinggi atau istilah orang itu pur premium. Itu bisa malahan ya. Entah kamu mau jadikan burungmu burung oceh-ocehan aja atau untuk burung lapangan. Kamu kasih aja pur protein tinggi itu. Yang dikatakan pur premium itu kan untuk takaran proteinnya itu rata-rata itu di atas 30%. Jadi kamu coba pilih aja di pasaran itu banyak ya jenisnya, terus takaran proteinnya, mereknya juga banyak. Mulai dari 30% ke atas ya, 30, 45, 50% itu ada itu. Mereknya juga banyak. Atau kamu kasih fur lele itu juga bisa. Tapi baunya nggak enak kalau fur lele ya. Itu Om, kamu kasih aja pur protein tinggi atau pur premium itu aja. Nah, adanya pur protein tinggi atau pur
premium ini kan sebenarnya alasannya untuk orang-orang yang dirasa kesulitan gitu ya, seperti mana dirimu yang tidak bisa lebih intens dalam setting burung ya, karena kesulitan untuk dapat EF atau pakan tambahan ini tadi loh ya. Kalau ini kan kita biasa ngerawat burung ini kan furnya pakai fur standar protein itu kan umumnya nih ya di pasaran itu kan 19%-an lah ya, kurang lebihnya kamu kasih jangkrik atau extra fooding tambahan yang maksudnya untuk melengkapi kebutuhan nutrisi. Nah itu dari protein 19. Kalau kamu kasih di atas 30 ya logikanya ya, maksud dan tujuannya itu juga maksudnya untuk supaya kamu tidak ribet memberikan EF tambahan itu. Jadi kamu kasih aja fur protein tinggi itu enggak apa-apa. Entah mau kamu jadikan burungmu gacor-gacoran rumahan atau hanya sebatas rawatan atau untuk burung lapangan is oke, sama-sama bisa. Nah kalau memang untuk burung lapangan ini kan burung kalau dikasih fur protein tinggi ini biasanya nih kecenderungan kan dia istilahnya pecah birahi lah istilahnya ya, mentok birahinya, tahu mentok. Nah kamu tinggal ngerawatnya itu di mana, nyetingnya di mana, yaitu di rawatan, imbanginya lewat mandi ya. Kalau memang dia dikasih protein tinggi tapi dia kok kayak kurang gitu ya, kurang on, kamu bisa mainkan jemurnya seperti itu. Kebanyakan kalau burung terbiasa memakan fur protein tinggi biasanya sih mentok birahinya ya, seperti itu Om. Jadi jangan cacing lah kalau bisa ya. Terkecuali kalau untuk burung ternakan nggak apa-apa ya, karena dia milih kan. Kalau ternakan kan nggak kamu jatah ya, kamu kasih aja. Takarannya juga biasanya banyak, nggak kayak nyeting burung di dalam sangkar harian kan kalau di kandang itu ya. Saya rasa cukup sekian, sukses selalu.